Assalamualaikum, alhamdulillah ketemu lagi dengan saya. Terus hari ini kita mau jalan-jalan kemana? Kalau teman-teman udah ngeliat tadi ada tulisan Sentul, nggak lain dan nggak bukan. Kalau saya pergi ke Sentul itu berarti mau menuju ke IKEA. Iya, karena emang yang saya tahu di daerah Sentul tuh cuman tujuannya ke IKEA doang, belum eksplor bla bla bla. Belum eksplor lagi daerah-daerah di Sentul yang mana yang bisa dikunjungi selain ke IKEA. Nah, ini udah masuk ke areanya, nggak jauh dari tempat sini. Kita akan sampai ke Sentul. Ke Sentul, ke IKEA. Mau apa sih saya ke IKEA? Padahal kan beberapa waktu yang lalu saya udah ke IKEA. Karena saya ke IKEA lagi. Yang pertama pergi ke IKEA itu kan untuk ceki-ceki harga, lihat-lihat barang apa yang saya perlukan dan berapa harganya. Jadi saya udah tahu berapa yang harus saya tabung untuk bisa membeli barang yang saya perlukan yang ada di sana gitu. Dan alhamdulillah di hari ini barang yang saya incer yang masuk ke dalam wishlist saya, alhamdulillah uangnya udah terkumpul dan bisa kebeli, masya Allah. Dan baru masuk udah terkaget-kaget, bikin rasa nyesel. Jadi waktu yang pertama kali, kalau teman-teman udah nonton video saya kayak itu, saya beli lilin yang kayak aromaterapi gitu ya, dan itu harganya 50.000 isi 30. Ternyata ini udah ada yang diobral jadi 30.000 dengan isi yang sama, dengan varian aroma yang sama yang saya punya. Gimana, nyesel? Ya udahlah ya, diabaikan aja lah, emang rezekinya waktu itu segitu. Nah, ini ngelihat perabotan perabotan yang bagus-bagus gitu. Terus ngeliat sofa itu bagus-bagus, masih kepengen. Walaupun oh iya, saya tuh belum cerita ya ke teman-teman, kalau saya tuh dapat lungsuran sofa dari kakak saya. Jadi kalau nggak tahu lungsuran tuh apa ya, jadi sofa di rumah kakak saya yang udah nggak terpakai lagi dilimpahkan ke rumah saya. Alhamdulillah, walaupun kondisinya nggak sempurna lagi, alias masih ada beberapa ya pokoknya nggak sesempurna baru gitu, tapi alhamdulillah fungsinya masih sempurna, masih bisa dipakai. Dan ini ngeliat meja-meja, jadi ya lihat-lihat lagi mana yang kira-kira perlu, terus berapa harganya gitu kan. Pokoknya saya tuh kalau ke suatu tempat itu ya nggak harus barang itu dibeli saat itu juga gitu. Kalau emang belum cukup uangnya, ya udah besok lagi dikumpulin lagi duitnya, ditabung, dan kalau udah kecukup terus dipikir-pikir lagi sesuai kebutuhan, cus beli. Seperti hari ini saya sama Pak suami pengen membeli barang yang saya inginkan, tapi ini benar-benar di luar dugaan. Saya ngebeli meja TV, padahal sebelumnya pergi ke sini tuh nggak ada niatan beli meja TV, karena saya pikir meja TV yang ada di IKEA waktu itu tuh harganya 1 juta ke atas gitu, dan belum masuk ke dalam budget saya. Ternyata saya pas ngeliat saat itu ada meja TV yang benar-benar mungil, sesuai kebutuhan saya, sesuai dengan besarnya rumah saya, harganya benar-benar masuk di akal dan sesuai dengan budget. Akhirnya kita bawa pulang, tadi udah masuk keranjang. Terus ini ngeliat tempat tidur, aduh tempat tidurnya klasik banget, saya suka. Insya Allah kalau ada rezeki, tapi kayaknya masih belum kepikiran untuk pakai tempat tidur deh di kamar yang mungil ini. Terus ngeliat mug, terus ngeliat piring-piring tuh kayaknya lucu-lucu, cantik-cantik, tapi belum masuk ke budget, tapi belum ada alasan untuk saya beli peralatan makan ini. Walaupun terlihat cantik, terus kayak kadang kepengen kalau lagi bikin vlog pakai mangkok cantik atau piring cantik atau mug yang cantik, tapi menurut saya nanti aja deh. Dan alhamdulillah untuk barang yang diincer kebeli, udah dibawa pulang, terus dapat bonus kebeli meja TV, dan nanti kita unboxing di rumah ya. Alhamdulillah.
Dan sebelum pulang, saya sama suami menyempatkan diri untuk lihat-lihat food courtnya IKEA yang terkenal dengan ice creamnya. Ini ice creamnya harganya 6.000 aja. Ini varian rasanya vanilla. Jadi alatnya lucu ya. Ini maklum ya, saya norak, saya diliatin orang loh ngevideoin suami saya lagi ngambil es krimnya ini. Gak apa-apa lah ya, dilihat Nora ngapain sih di videoin gitu ya. Tapi ya udah, kalau kita niatnya mau ngevlog itu harus tebel muka, diliatin orang juga bodo amat gitu ya. Terus tadi itu beli soft drink yang sekali beli untuk cupnya itu bayarnya 10.000, terus bisa nge-refill berkali-kali gitu. Dan alhamdulillah lanjut nih, ini dia barang yang saya jadikan wishlist, yang pengen banget saya punya. Waktu itu saya udah ngeliat harganya 299.000. Kalau teman-teman udah ngeliat ini bagian-bagian dari barang yang saya beli, ya benar, ini saya beli Lerberg. Jadi ini rak yang niatnya nanti saya taruh di dapur. Itu pengen pakai buat dipakai untuk tempat peralatan masak saya, seperti yang elektroniknya itu kayak oven listriknya, blender, terus food processor. Pokoknya saya pengen taruh di satu tempat rak kayak gini gitu. Dan ini untuk ngerakitnya dibantuin suami. Sebenarnya untuk yang rak Lerberg ini tanpa bantuan kayaknya kita para ibu, wanita-wanita kuat pasti bisa ya ngerakit sendiri. Tapi karena Pak suami pengen banget ngebantuin saya untuk ngerakitnya, ya udah alhamdulillah, jadi saya tinggal ngevideoin aja. Nah, untuk rak Lerberg ini kita nggak perlu obeng lagi atau perkuncian apa-apa lagi gitu. Ini udah disediain dari produknya di IKEA ini gitu. Dan terus untuk cara pemasangannya pun dengan sangat jelas ada di di buku panduannya. Jadi pokoknya ini simple cara masangnya, terus tinggal diperhatiin aja di buku panduannya untuk masangnya tuh seperti apa. Dan alhamdulillah ini udah selesai terpasang. Terus lanjut kita mau ngerakit dan unboxing meja TV yang benar-benar di luar dugaan saya bisa ngebeli meja TV akhirnya. Karena saya pikir nanti-nanti aja, karena harganya waktu saya datang ke IKEA itu benar-benar harga 1 jutaan ke atas. Ternyata ini ada yang meja TV simple aja. Ya ini yang tipe lak ya. Entah lak apa nggak tahu deh, yang pinter bahasa Inggris coba dibacanya seperti apa. Jadi ini benar-benar simple banget, sesuai dengan kondisi ruangan saya yang mungil. Kenapa akhirnya saya beli meja TV ini? Selain karena bentuknya yang simple aja, terus cocok dengan ruangan saya yang mungil, ini karena harganya benar-benar masuk di akal. Jadi ini tuh harganya 270 sekian deh, 280-an, nggak nyampe 300.000. Dan Masya Allah pas banget dengan keuangan yang saya punya. Jadi ya udah, lanjut langsung saya beli saat itu dengan persetujuan Pak suami ya. Dan untuk ngerakitnya ini juga cara ngerakitnya gampang, karena emang produk IKEA itu juga buku panduannya jelas banget, kita bisa baca. Pokoknya ngikutin step by stepnya, nggak boleh ada yang dilengkap yang halaman 2 dulu atau halaman 3 dulu. Pokoknya ngikutin bener-bener step 1, 2, 3 itu insya Allah pasti kepasang dengan baik tanpa rasa bingung gitu ya. Tapi untuk yang rak TV ini atau meja TV ini emang butuh power laki-laki. Jadi untuk kita para wanita kuat kayaknya masih butuh kekuatan laki-laki deh, karena dia tuh kayak harus ngelobangin gini, terus muter-muterin si kakinya itu tuh harus, kaki mejanya harus dengan kekuatan penuh. Kalau saya sih nggak kuat
kemarin coba bantuin, saya nggak mampu gitu. Jadi untuk alatnya yang dibutuhkan itu masih tetap butuh obeng kembang gitu istilahnya ya. Jadi nggak ada disediain, dia hanya menyiapkan mur-murnya gitu aja. Tapi kalau untuk kunciannya kayak obeng-obengnya itu mesti harus punya sendiri. Dan ini mulai pemasangan kakinya, si kaki mejanya. Nah ini bagian yang benar-benar butuh juga kekuatan dari para laki-laki. Ini nih suami saya ngeyel, saya bilang ini tuh jangan dialasin plastik, kalau mau pakai keset aja biar nggak jalan-jalan gitu ini si mejanya, karena bahan kayunya tuh kan licin gitu, terus ditambah lagi si plastik ini kan licin, jadi nanti ngegeser-geser. Tapi ya udahlah ya, dia masih ngotot dengan keinginannya kayak gitu. Ya udah, daripada ada pertempuran hanya karena lagi ngerakit si meja doang aja. Jadi ya udah saya diemin aja sampai akhirnya nanti dia mentok sendiri. Dan ini ya yang saya bilang, ini butuh tenaga juga untuk ngelobangin si kaki mejanya untuk di rak yang bagian keduanya gitu. Pokoknya sebenarnya intinya caranya tuh pemasangannya gampang banget, cuman butuh kekuatan kekuatan lebih dari para laki-laki, atau mungkin ada bunda-bunda yang lebih strong daripada saya, mungkin bisa ya tanpa bantuan laki-laki atau tanpa bantuan pas suaminya. Kalau saya nggak kuat. Nah terus ini semuanya udah jelas banget deh ditulis di buku panduannya. Udah deh, pokoknya ini alhamdulillah banget. Untuk meja TV sih benar-benar di luar rencana saya untuk beli hari ini, tapi masya Allah alhamdulillah sama Allah dikasih rezeki dan dapat meja yang sesuai keinginan saya. Simple, nggak neko-neko, ukurannya juga minimalis gitu, ukurannya kecil gitu dan sesuai dengan kebutuhan saya. Masya Allah alhamdulillah. Jadi memang ya untuk mengisi perabotan rumah tangga tuh emang harus pelan-pelan banget ya, nggak boleh ngoyo, pokoknya sesuai dengan budget yang ada. Dan ini dia sofa yang dikasih dari kakak saya, alhamdulillah masih bagus menurut saya. Dan ini dia meja TV-nya, cukup pokoknya untuk ruangan saya yang mungil, terus sepeda statisnya masih bisa nyelip di situ. Dan masya Allah pokoknya emang bener-bener ini selama 2 tahun saya tinggal di sini, hampir 3 tahun ya kalau nggak salah saya tinggal di sini. Masya Allah dikit-dikit barang yang saya pengen, terus kondisi rumah udah mulai terlihat cantik gitu, nggak usah ngoyo, pokoknya sesuai dengan budget yang ada. Pelan-pelan didoain, insya Allah semuanya bisa terwujud. Dan terima kasih teman-teman, insya Allah ada hal baik yang bisa diambil dari video saya. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.